Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, saya Dwi Rahmaulan dan teman saya Mesna Oktariana dan Elvina Saputri. Baiklah, kami akan membacakan makalah kami yang berjudul Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian larangan monopoli dan persaingan usaha. Sebagaimana struktur undang-undang lainnya, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat diawali dengan berbagai definisi umum yang dipergunakan dalam undang-undang. Struktur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur mengenai ketentuan umum, perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, posisi dominan, maupun mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, prosedur penggunaan perkara, sanksi, serta pengecualian. Monopoli menurut hukum adalah suatu penguasa atas produk dan atau pemasaran barang atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan curang atau persaingan tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Beberapa definisi terkait dengan larangan monopoli tersebut adalah: 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pihak pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, praktek monopoli adalah pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 5. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang keenam, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan teman saya, Mesna Riana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesna Oktariana dari kelompok 8. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu poin B tentang dasar hukum larangan monopoli dan persaingan usaha. Dalam perundang-undangan Indonesia terdapat beberapa perundang-undangan yang secara prinsip dapat dijadikan sebagai dasar ketentuan hukum larangan monopoli dan persaingan usaha. Namun perundang-undangan tersebut bersifat parsial dan dalam kenyataannya juga kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat. Perundang-undangan ini ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di antaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu yang pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kemudian terdapat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 382 bis yang berbunyi barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan halayak umum atau orang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda paling banyak Rp13.500. Kemudian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah mencegah adanya usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang bersifat monopoli swasta. Kemudian dalam pasal 13 ayat 3 usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Kemudian yang kedua, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga yaitu pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Kemudian yang keempat yaitu posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Kemudian yang kelima yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelanggar akan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keenam, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Kemudian yang ketujuh, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengaitkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dasar hukum larangan monopoli adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian selanjutnya yaitu poin yang D, perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar. Perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat dan persaingan usaha tidak sehat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada oligopoli, kemudian yang kedua ada penetapan harga, yang ketiga ada penetapan wilayah, kemudian yang keenam ada pemboikotan, yang kelima yaitu trust, dan yang keenam itu ada kartel. Kemudian yang ketujuh yaitu oligopsoni, dan yang kedelapan yaitu interaksi vertikal, yang kesembilan perjanjian tertutup, kemudian yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Semua perjanjian ini terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dicantumkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, yaitu yang pertama ada penguasaan atas produk, kemudian pembeli tunggal, yang ketiga persaingan usaha tidak sehat, yang keempat ada penetapan harga rendah, dan yang kelima yaitu penetapan biaya produksi. Hal ini diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Terima kasih. D. Penegakan hukum anti monopoli. Penegakan hukum anti monopoli dilakukan dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum termasuk kewenangan di bidang penyelidikan, alat bukti, penyidikan, dan pemeriksaan perkara. Di samping itu juga komisi mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada DPR dan Presiden, dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli dan persaingan tidak sehat. Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektif pelaksanaan tugas dan kewarganegaraan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengeluarkan beberapa saran pertimbangan yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja sektor ekonomi serta merta berubah ke arah yang lebih baik saat pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagai yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan. Monopoli menurut hukum adalah suatu pengusaha atas produk dan atas pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku. Sedangkan persaingan curang, persaingan tidak sehat, adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau
pemesanan barang dan jasa. Dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dasar hukum larangan monopoli adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Market ekonomi. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaiknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen akan dipaksa keluar dari persaingan. Maria Pagliasindi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa implementasi efektif dari hukum persaingan usaha merupakan tugas yang sulit, serta memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke liberalisasi, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia, membuat implementasi hukum persaingan menjadi tugas yang lebih menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi, kontrol dan kepemilikan pemerintah, serta hambatan administrasi semua tinggi di ekonomi transisi. Cukup sekian presentasi dari makalah kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.